Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mengikuti dari awal dialog ini dengan tema membedah keaslian Bible dan Al-Quran. Dan tentu ini bukan mencari persepsi yang sama, tetapi bagaimana supaya kita saling memahami persepsi masing-masing. Karena pasti tidak akan bisa ketemu. Ya, pertanyaan saya percaya kepada pembicara saudara Muslim, Pak Masud Minhan Ali, mengerti tentang konteks dan sejarah-sejarah, karena saya tahu Pak Minhan Ali ini saya dengar seorang budayawan dan juga seorang sejarawan. Yang saya tanya adalah seperti apa yang dikatakan Alkitab, seperti Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran," berdoa di dalam nama Yesus, 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, dia hadir, terus menyertai orang sampai pada akhir zaman. Ini pernyataan-pernyataan ini hanya bisa disampaikan oleh Tuhan sendiri. Kalau 1, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, nggak bisa kalau manusia. Pertanyaan saya kepada kepada pembicara Muslim, apakah teks-teks ini ada sejak awal atau tidak? Sejak abad 1 Masehi? Karena Pak Masud dan Minaim pasti mempelajari. Ada enggak? Kalau memang ada, apakah lazimkah pada zaman itu seorang nabi biasa atau seorang manusia biasa memakai kalimat-kalimat seperti ini? Kalau pemanya kita katakan sudah dipalsukan, bagaimana kita membuktikan? Pastikan ada pembandingnya, ini asli atau bukan. Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Masyud sudah jauh-jauh dia mengutip Quran bahwa Yesus itu sama dengan Adam. Menurut saya nggak usah jauh-jauh, Yesus itu sama dengan saya pada saat Yesus hidup di dunia, sama dengan manusia. Tetapi samanya itu di mana? Menurut saya, samanya itu di mana? Saya juga sama dengan Pak SBY, tetapi ada samanya, ada bedanya. Samanya ya sama-sama manusia, tapi Pak SBY posisinya beda dong. Saya masyarakat, dia presiden. Tentu nggak bisa dijawab disamakan semua. Ya, itu aja pertanyaan saya. Seperti yang dikutip tadi disampaikan, dan saya sedikit saya tanggapi, sekaligus tadi menjawab nanti. Seperti yang disampaikan penanya yang sebelum saya, mengutip Lukas, itu menurut saya itu ada dalam perjanjian lama, tetapi tidak persis harus literal. Dia mengutip apa-apa saja yang disampaikan, tapi secara konsep dalam perjanjian lama itu ada. Dan tentu konsep ini bisa nanti dijawab oleh apakah benar ada enggak kalimat-kalimat pada zaman abad pertama sejak Yesus hidup, baik dalam Suryani, bahasa Suryani atau Aramik, maupun dalam bahasa Yunani. Tadi Pak Nem Ali menyinggung juga tadi, apakah perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramik? Kalau di dalam Matius pasal 24 dikatakan Eli Eli lama sabachthani, itu kan bahasa Aramaik. Sekarang pertanyaannya ada lanjutannya, Eli Eli lama sabachthani artinya alaku alaku, dia terjemahkan dalam bahasa Yunani. Secara logika bahwa memang benar perjanjian baru itu ditulis di bahasa Yunani, nggak mungkin Aramaik diartikan lagi bahasa Aramaik. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih Tuhan berkati. Penanya Kristen selanjutnya mungkin disimpan, habis ini sekalian dijawab. Penanya Kristen yang selanjutnya, ya silakan. Jadi nanti langsung Ustadz Tari sama Ustadz Masud menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya tujukan ke Ustadz Masud dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Masud mengenai nubuatan Nabi Muhammad di dalam Taurat, dan Ustadz Masud bingung di mana letaknya, gitu kan? Nah, sebenarnya saya hanya mengingatkan saja, mungkin nanti dibantu oleh Ustadz Ali. Kitab yang dimaksud adalah Kidung Agung. Di sana ada tertulis Mahmadim. Mahmadim ini rootnya, akar katanya mim, het, mim, dalet. Jadi bisa lihat sebenarnya ini bukan memprediksi atau menubuatkan mengenai seseorang, tetapi itu merupakan sifat. Dan kalau dengan cari di dalam konkordasi, semua yang berakar dari ini itu mengartikan sifatnya love, dan yang
sejenis dengan itu. Jadi bukan person, bukan nama, bukan orang. Jadi kalau ada anggapan seperti ini, mohon jenengan koreksi kembali. Kalau Mahmadin dalam bahasa Ibrani, baik dalam tulisan Paleo Hebrew maupun dalam modern Hebrew, tidak ada satupun concordance menerjemahkan ini sebagai personal, sebagai seseorang atau sosok, tapi adalah kata sifat. Mungkin Ustadz Ali nanti bisa membantu dalam concordance, terutama dalam Paleo Hebrew atau Hebrew. Itu saja pertanyaan saya. Ya, monggo Ustadz Ali sama Ustadz Masud dapat memberikan jawaban. Minta tolong supaya dipersingkat, dipercepat, soalnya waktunya sudah hampir sudah masuk 3:30. Jadi kita kejar waktu, nanti jam 4 bisa tidak bisa sudah harus selesai. Jadi saya minta tolong supaya bisa dijawab dengan cepat dan singkat. Terima kasih. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Buktikan Al-Quran secara arkeologis. Tadi kita bicarakan ya secara arkeologis dan itu. Mungkin Anda sendiri nggak ngerti istilah arkeologis ya. Jadi di Al-Quran ya, Al-Quran itu difirmankan oleh Allah bukan dalam bentuk teks. Ya, bukan dalam bentuk teks. Tapi tradisi lisan, langsung dihafal oleh Nabi Muhammad, diajarkan kepada para sahabat itu menulis. Dan ini pun dihafal semua. Bahkan sampai sekarang tradisi hafalan ya, di dalam Islam itu luar biasa. Ini secara arkeologis juga sama ya. Tapi kalau Anda melihat kemudian terus setelah Mushaf Utsmani, kenapa banyak teks-teks yang dibakar? Jangankan dulu ya, sekarang saya nulis Al-Quran, dalam lembaran. Setelah itu lembaran ini sudah nggak saya terpakai, itu saya robek-robek, kemudian saya bakar. Sebab apa? Kalau ini kemudian berserakan di sampah, itu sama dengan dalam tradisi Islam, terutama di Indonesia, itu menghina Al-Quran ya. Coba tanya seluruh orang Islam di sini, kalau ada tulisan Al-Quran sobekan gitu aja atau naskah, dan kita kan sudah punya teks Al-Quran yang sudah mapan, itu dikhawatirkan nanti berserakan, itu makanya dipotong-potong, dihancurkan dan dibakar. Tradisi sudah lama gitu. Makanya lu kenapa kok tampaknya nggak ngerti soalnya. Nah, kemudian tentang masalah Yesaya pasal 53, yang tadi Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46, kemudian digabungkan, katanya itu ada di antara di Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 4. Itu coba dilihat sampai ke ayat yang ke-10. Di situ ternyata yang dimaksudkan orang yang menderita itu melihat keturunannya. Dari kalangan Yahudi yang memang hidup di Nabi Isa hidup di lingkungan Yahudi, itu bukan Nabi Isa yang dimaksudkan itu. Dan keturunan ini maksudnya ya keturunan anak-anak dan cucu itu. Nah, kemudian orang Kristen yang bukan dan yang tidak kenal Yesus memahaminya bahwa yang dimaksud dengan keturunan ini adalah pengikut atau orang yang menyembah Yesus. Jadi jauh itu. Itu apa tadi saya sebutkan. Kemudian tentang masalah antara Lukas pasal 24 dengan pasal 44 dan 46, kalau dengan Matius pasal 10 tentang Yunus juga jauh, karena di situ disebutkan bahwa Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau kita melihat teks pada Matius, Markus, Lukas, itu ternyata Yesus dikubur selama 2 hari 2 malam, bukan 3 hari 3 malam. Ya, jadi 2 hari 2 malam, bukan 3 hari 3 malam. Tapi kalau menurut Matius 3 hari 3 malam. Lalu kemudian tentang masalah Yesus, dan tadi ada pertanyaan, Yesus itu kan memang manusia seperti kita,
Betul memang, Al-Quran juga begitu. Tapi kan orang Kristen juga, dan tadi kan dibandingkan juga, kita sama dengan SBY, manusia dilahirkan sama. Tapi kita sebagai rakyat biasa, sedangkan SBY presiden. Oke, itu perbandingan yang bagus. Sekarang, tadi juga diungkapkan oleh Pangeran, kalau memang Yesus itu Tuhan, dan sejak lahir bahwa Yesus firman Allah itu nuzul menjadi manusia, berarti ketika Yesus lahir itu adalah firman Tuhan dan Tuhan, kan begitu maksudnya. Kalau memang ucapan Yesus sejak kecil itu adalah firman Tuhan, berarti ibunya menghafalkan kata-kata firman Tuhan yang masih bayi itu, dan mesti dicatat. Tolong sekarang buktikan orang-orang Kristen ada catatan dan hafalan firmannya Yesus sejak bayi sampai usia 30 tahun. Ya, bisa Kalau ada, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak ada, bagaimana sanksi bagi orang Kristen? Ya, oke. Jangan hanya membual, tapi buktikan. Oke Ustaz, waktunya sudah. Belum, masih ada pertanyaan lagi. Nanti dijawab, Ya. katanya belum dijawab. Iya, makanya dipersingkat jangan. Iya. Kemudian tentang nubuat dalam Taurat dan Injil, saya bukan tidak bisa menjawab. Saya katakan, ya, Bible ini yang Dead Sea Scroll Bible ya, yang ditemukan di Gua Qumran ternyata berbeda dengan Bible ini. Saya katakan Taurat yang ini bukan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Taurat yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa sudah terangkum di dalam Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah, dan tadi sudah saya buktikan Taurat yang ini juga bukan ditulis oleh Nabi Musa. Lah kalau dicari nama Nabi Muhammad dalam Taurat yang ini, ya nggak akan ketemu. Wong ini memang bukan firman Allah. Memang, ya. Bagaimana dengan di Injil? Sama, Injil yang di sini bukan firman Allah. Ini kan catatan sabda Yesus. Yesus itu hamba Allah dan utusan Allah. Sama sekali dia bukan Tuhan. Jadi ucapan sabda Nabi Isa itu bukan firman Tuhan. Kedudukannya sama dengan kitab Sirah. Ya, kitab riwayat sahabat-sahabat, itu kitab riwayat Nabi atau sejarah Nabi. Dan ini jauh standarnya di bawah hadis. Kalau hadis itu ada an dari ini. Kalau Injil tidak ada. Nah, kemudian yang terakhir, kalau seandainya Yesus waktu kecil sudah tahu bahwa dia Tuhan, saudara-saudara Yesus pasti hafal ucapan-ucapan dan mencatat ucapan-ucapan Yesus, ya mulai dari bayi sampai yaitu tadi. Nah, kalau memang punya bukti, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau nggak ada bukti, bagaimana? Demikian jawaban saya. Silakan Pak Ali. Sedikit aja supaya kita kejar tayang. Ya, karena waktunya sempit, saya hanya menyimpulkan fakta yang hari ini masih kita bisa lihat. Fakta yang hari ini masih kita bisa lihat, baik Kristen maupun Muslim, merujuk pada kitab suci. Merujuk pada kitab suci. Kita belum melihat sejarahnya, kita melihat fakta hari ini. Muslim merujuk pada Mushaf Utsmani, tetapi tidak ada version yang lain. Sampai sekarang tak ada. Tidak ada seorang pun Muslim yang memegang version Quran yang berbeda dengan yang Anda pegang semua. Tak ada, satu pun. Fakta hari ini kita bisa saksikan. Sehingga satu dengan yang lain masih bisa kontrol. Kalau ada kesalahan cara baca misalnya diluruskan lagi. Fakta yang sekarang. Bagaimana perbedaannya dengan Bible? Fakta yang sekarang muncul, ada yang menggunakan Bible version Katolik, ada yang menggunakan Bible version Protestan, ada yang menggunakan Bible version Ortodok. Ketiganya satu sama lain tidak bisa disatukan.
Karena memang kitab sucinya yang Protestan lebih tipis, yang Katolik agak tebal, yang Ortodok lebih tebal. Dan itu tidak bisa diingkari oleh siapapun. Kalau misalnya mengatakan yang itu hanya apokrif, apokrif itu berarti tidak dianggap wahyu. Tapi kalau disebut kanonika atau protokanonika berarti kanon pertama. Deuterokanonika berarti kanon kedua. Kanon itu berarti maksudnya wahyu. Berarti yang tidak masuk dalam kanon itu berarti dianggap tidak wahyu. Ini persoalan di dunia Kristen, biar ini menjadi masalah tetangga, bukan urusan Muslim sendiri. Ini yang patut dicermati. Yang kedua mengenai bahasa asli. Bahasa asli memang ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan Suryani, ada yang mengatakan Ibrani. Itu juga problem. Kalau Muslim sudah tegas, bahasa Arab sudah selesai. Ini harus dipahami semua, baik Kristen maupun yang Muslim. Yang ketiga mengenai aparatus kritikus. Ini memang terkait dengan bukti-bukti manuskrip yang tadi ditanyakan mengenai arkeologi dan sebagainya. Arkeologi itu tidak hanya pada yang tertulis di lempengan tanah liat, tapi juga di tulisan-tulisan tangan di perkamen dan sebagainya. Nah, itu dipelajari semua. Nah, Islam dalam persoalan qiraah sudah beres, tidak ada masalah. Tapi yang dalam dunia Kristen masih mencantumkan versi-versi bacaan. Yang bagian bawah itu ada versi bacaan apa, sehingga dikasih kurung dan sebagainya. Ini problem. Sehingga saya bisa mengatakan kalau membedah Al-Quran itu mungkin tidak sebanding membedah dengan Bible. Memang tidak sepakat saya. Sebetulnya kalau membedah Bible itu sebanding dengan hadis. Kalau beliau Pak Manurung tadi berkata bahwa Quran harus dibandingkan dengan Markus saja, tidak terlalu banyak dengan keseluruhan Bible. Itu juga keliru. Karena ini adalah terkait mengenai kitab suci, bukan membandingkan satu kumpulan kitab suci dengan satu bagian kitab suci, tapi sama-sama dibandingkan. Jadi ini problem. Yang jelas saya bisa menyimpulkan hari ini, kajian mengenai Bible itu sebanding dengan kajian hadis. Tidak setaraf dengan kajian Quran. Itu yang bisa saya simpulkan di sini. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, nanti kan ada sanad-sanadnya, ini sahih ataukah tidak. Saya ambil contoh tadi pertanyaan yang dari Malaysia, Dato Muhammadin. Misalnya Injil Markus itu ditulis tahun 65. Sedangkan Matius dan Lukas itu tahun 70 dan 85. Ini ada kesepakatan. Jaraknya jauh usianya dibanding saat Yesus disalibkan dan naik ke langit. Menurut versi Kristen itu satu suara. Sedangkan yang Markus mengatakan berbeda. Yang dekat dengan zaman Yesus mengatakan berbeda, sedangkan yang jauh dengan Isa atau Yesus itu mengatakan sama, mutawatir. Ini problem seharusnya dalam dunia Kristen. Yang didahulukan itu yang mutawatirnya atau yang maudhu'nya. Nah, kalau di Islam yang didahulukan itu adalah yang mutawatirnya, bukan yang maudhu'nya. Nah, ini mungkin menjadi sebuah perbandingan. Kalau perlu pada suatu saat nanti yang mengerti Bible, yang mengerti hadis, kumpul satu tempat khusus, tidak boleh banyak orang. Khusus untuk diskusi bersama, diskus bersama, membedah ke semuanya itu. Itu penting. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, untuk pertanyaan terakhir dari masih ada sisa satu ya? hitam. Sebentar Bapak Ibu berjilbab hitam, ini siapa tadi titipan Ibu berjilbab hitam tadi? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mewakili teman-teman dari Tionghoa Muslim. Bukan Tionghoa Muslim, TM. Ya, nggak ada. Sebenarnya pertanyaan ini saya akan ajukan, tapi tadi dari Ustadz Mas'ud sudah memberikan pernyataannya terlebih dahulu. Tapi mungkin perlu saya ulang karena ini adalah keinginan yang terdalam yang ingin saya ketahui dari Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama, jika saya ingin masuk Kristen kembali, originalitas Injil mana yang bisa saya gunakan sebagai acuan? Mohon maaf,
karena saya pernah sekolah di Katolik. Saya terlahir menjadi dari seorang Kristen Protestan, tetapi sama sekali saya tidak menemukan ketenangan dan kemudian juga tidak menemukan suatu pedoman keimanan, bahkan ketika saya katekisasi dan lain sebagainya pun tidak terjawabkan. Dan alhamdulillah saya menemukannya dalam Al-Quran. Tetapi ini perlu, barangkali nanti ada teman-teman yang ya tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang seperti Ibu Maya mungkin karena tidak dan kurang belajar mengenai Al-Quran sehingga bisa beralih kepada keimanan di sebelah seperti itu. Terus kemudian saya bertanya lagi juga, jika dalam agama Kristen itu Yesus adalah Tuhan sebagaimana yang tadi disebutkan Ustadz Masud, maka setiap ucapan Yesus itu berarti firman. Jadi di manakah firman ucapan-ucapan Yesus sejak lahir, artinya mungkin sejak seumuran anak saya yang ketiga sudah mulai bisa bicara, itu berarti firman. Jadi saya ingin tahu di manakah letak ucapan anak Yesus tersebut, anak yang Yesus masih anak itu hingga dewasanya. Oke, udah Bu. Saya ingin mengetahui itu. Kemudian mohon maaf Ibu Maya, tentang orang Islam yang mayoritas tidak memahami terjemahan Al-Quran, itu siapa bilang Bu? Kebetulan meskipun anak saya terlahir dari seorang ibu yang mu'alaf ya, tetapi anak saya sudah memahami benar-benar tentang lafaz Al-Quran dan kemudian juga terjemahannya. Bahkan anak-anak saya tidak saya tutup-tutupi untuk belajar membuka Injil. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti orang Islam itu kemudian dianggap bodoh seperti zaman ibu yang lalu mungkin seperti itu. Tetapi alhamdulillah juga ibu saya sendiri yang dulu adalah orang Islam kemudian masuk Kristen, tersesat, beliau mengatakan, berdiri Om Mami, berdiri. Beliau ini juga luar biasa. Dengan saya berdebat sampai tengah malam, selalu tengah malam. Dan beliau sekarang itu menyatakan menjadi seorang mualaf, seorang muslim, karena beliau bertanya, kalau memang Tuhanku itu memang adalah Yesus itu, aduh cek nelongsonya ya, mengapa terlahir di sebuah palungan? Terlalu hina menurut kami. Jadi mohon diberi penjelasan, bukan berarti kami seperti Bapak tadi yang mengatakan ada, kok kita perang gitu ya, kita nggak perang, kita meluruskan. Dan saya yakin jika saudara-saudara yang lain juga saling berani seperti saya, ini anak-anak saya, ada buktinya di sini. Saya katakan boleh kalian mau bergaul dengan teman-teman Kristiani, membuka Injil dan lain sebagainya. Mohon yang Kristen atau yang agama lain silahkan membuka juga Al-Quran. Maka di situ akan bisa ditemukan dinul Islam sebagaimana bahwa wahyu Allah itu luar biasa. Dan disitulah letaknya. Maka kita bisa akan mendapatkan titik temu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tadi saya senang dengan pertanyaan Masnya tadi itu, masalah keaslian Alkitab dari segi arkeologi. Sebenarnya, ya, kenapa? Sebenarnya saya ingin tunjukkan arkeologi atau prasasti bagaimana itu ada saya, tapi akan lama waktunya, sedangkan Pak Makru sudah ini. Nah sebenarnya ini yang saya mau. Mari coba kita, kalau kita bicara originalitas, kita harus kembali kepada sejarah. Tapi mungkin lain kali kita akan bahas lagi. Yang kedua, masalah tadi apokrifa dari Pak Menahem Ali. Betul, orang Katolik itu sekarang punya kitab yang lebih banyak dari Protestan, itu betul. Nah tapi begini, dari abad pertama sampai abad 15, jadi selama 1500 tahun kitab Protestan dan Katolik itu sama. Baru abad ke-16 ada Konsili Trente
di mana teman-teman dari Katolik memasukkan 4 kitab apokrifa sebagai kanon kedua. Sebenarnya tidak jauh beda juga dengan di Islam kan, ada hadis ini, ada hadis itu, dan itu sangat dihargai. Kalau ditanya bagaimana pendapat saya terhadap apokrifa, saya sangat menghargai dan sampai sekarang saya belajar itu. Nah, kalau nanti misalkan lalu kenapa orang Katolik memasukkan, ada alasan-alasan mereka, ya silakan Pak Menahem Ali tanya langsung kepada mereka. Itu masalah-masalah apokrifa. Lalu masalah varian. Pak Menahem Ali kita harus jujur dengan sejarah. Tadi Pak Menahem Ali berkata bahwa Al-Quran yang sekarang itu dulu tidak ada. Sampai sekarang itu dulu tidak ada mushaf-mushaf atau varian-varian teks yang berbeda. Saya merasa itu pernyataan yang tidak jujur dengan sejarah, karena ini adalah ditulis Abu Daud abad 9 dan ada manuskrip atau mushaf-mushaf yang berbeda secara teks. Ingat, bukan secara tanda baca. Jadi saya ada bukti-buktinya dan bisa saya pertanggungjawabkan. Masalah tadi, masalah varian. Yang terakhir masalah Ibu tadi yang menjawab. Injil mana yang bisa dijadikan acuan? Ibu kalau baca Matius, Markus, Lukas, memang Ibu ada perbedaan urutan peristiwa seperti dalam Al-Quran juga sama. Dalam surah ini berkata Maryam ini peristiwanya pendek, yang satu panjang. Nah di Matius itu yang saya katakan. Di Matius, Markus, Lukas mereka melihat peristiwa itu di tempat dalam perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tapi peristiwanya pernah terjadi dan tidak ada sesuatu yang kontradiksi. Nah Ibu, kalau ada yang kontradiksi, jangan lihat terjemahan, tapi lihat bahasa asli. Makanya penting sekali. Ini yang mau saya suruhkan kepada orang Kristen. Orang Kristen sama seperti yang dikatakan Pak Menahem Ali, tahu terjemahannya tapi tidak tahu aslinya. Bodoh sekali menurut saya. Kita harus belajar bahasa aslinya. Seperti tadi masalah Markus tadi, masalah Lukas, masalah membawa tongkat. Itu bisa kita selesaikan kalau kita bisa belajar bahasa asli. Terjemahan itu kan terbatas sekali. Ada banyak istilah-istilah dalam bahasa Jawa yang sulit kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Benar nggak? Hanya kadang-kadang kita opo yo. Kalau bahasa Indonesianya opo yo. Karena terjemahan. Makanya penting sekali. Kalau ada orang Kristen di sini yang mendengarkan saya bicara, mari kembali belajar bahasa Alkitab. Jangan cuma terjemahan saja. Harus dicerdaskan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, Bu. Ibu mau baca Matius, Markus, Lukas, peristiwanya itu tidak ada yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Nah yang kedua, masalah anak-anak Yesus. Kenapa dalam Injil itu umurnya begini, ini, lalu kenapa tidak diceritakan? Itu kembali saya katakan. Yang menulis Alkitab adalah orang Yahudi, sehingga ketika kita ingin memahami Alkitab ini dengan benar, syarat satu-satunya kita harus belajar tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, kebiasaan Yahudi, seseorang itu bisa melayani itu minimal usianya 30 tahun. Ada semua dokumen-dokumen kunonya, minimal 30 tahun. Makanya ketika Yesus, Isa Al-Masih melayani dalam Injil itu, beliau baru melayani setelah usia 30 tahun, setelah sinkron dengan aturan-aturan. Berarti kalau gitu Injil itu kan memang untuk orang Yahudi, bukan untuk seluruh umat manusia seperti dalam Al-Quran. Tidak. Perlu sama digarisbawahi, seperti Pak. begini, Ibu. Apakah Al-Quran hanya sama orang Arab saja? Diturunkan dalam bahasa Arab? Kan tidak juga. Kebetulan saja Nabi Muhammad diberikan oleh ridho Allah untuk menerima wahyu Allah, kan sama saja. Tidak juga Al-Quran hanya untuk orang Arab, orang Batak pun banyak yang Muslim, iya kan? Keluarga saya juga ada yang Muslim. Iya, orang kita Chinese juga seperti itu, orang Muslim, bukan berarti harus orang Arab. Ini harus kita jujur. Jadi mari Bapak Ibu kita jujur dengan sejarah. Saya senang sekali tadi dengan pertanyaan Martin tadi. Cobalah kita kalau dialog ayo kita akui dengan sejarah secara jujur. Kenapa ada pembakaran Quran? Kenapa ada itu kalau tidak ada masalah teks? Iya. Nah, saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Makrus sama Pak Menahem Ali. Kalau masalah originalitas Alkitab sama Quran itu, kalau kita jujur dengan sejarah, maka kita harus jujur bahwa studi ini sangat kompleks, rumit, ribet. Sebenarnya satu hari begini nggak bisa. Di luar negeri, tema ini dibahas 3 hari. Dari pagi sampai malam 3 hari. Karena saya akui kalau kita belajar
lihat Alkitab ada banyak persoalan-persoalan seperti kritik teks. Itu Pak Menahem Ail sudah belajar dan beliau pasti sudah tahu kerumitannya. Dan ketika saya juga lihat mushaf-mushaf yang berbeda, ini juga perlu metode-metode atau pandangan-pandangan yang tidak mudah, saya katakan tidak mudah. Sebenarnya kalau mudah-mudahan, kalau masalah gampang-gampangan, orang Kristen pun bisa dengan langsung berkata, yang penting ini firman Allah, apapun kesalahannya firman Allah. Itu masalah gampang-gampangan. Tapi kalau kita mau jujur dengan sejarah, saya katakan untuk mempelajari ini butuh perjuangan yang berat. Karena banyak teks-teks kuno yang harus kita bandingkan. Sama dengan Al-Quran. Kalau kita mengatakan yang penting firman Allah, firman Allah, firman Allah, itu namanya ilmu pokoknya. Coba, mari kita jujur dengan sejarah, lalu kita berdiskusi dengan objektif, dengan jujur. Itu yang saya mau. Oke, jadi saya ada usul supaya nanti lain waktu, coba kita buat tema ini secara lebih spesifik. Misalkan, kita masih punya waktu 5 menit. Maka punya waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Wahyu wabarakatuh. dari Keduru, Surabaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya. Saya di sini tidak menyalahkan Bapak Pendeta dan semuanya, dan kebenaran hanya milik Allah. Jadi saya tidak menyalahkan, cuman pertanyaan saya yang pertama yaitu Anda tadi bilang anak ayam itu ayam. Saya setuju. Allah, Yesus adalah Allah. Saya tidak menyalahkan. Pertanyaan Isa saya Al-Masih itu adalah firman Allah. ya, pertanyaannya satu, korek ini saya hidupkan. Pertanyaan saya, korek ini apakah wahyu? Wahyu apakah korek? Karena dia yang menghidupkan korek ini saya. Apakah pantas korek ini disebut wahyu? Apakah wahyu harus disebut korek? Pertama. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Pendeta, dan bukan hak saya untuk membenarkan, karena kebenaran milik Allah. Yang keduanya, saya sangat tertarik datang ke sini membedah keaslian Bible dan Quran. Saya meyakini bahwasanya di Quran sudah dibuktikan, kita bukan butuh ucapan, bukti. Buktinya mana? Untuk Quran sudah dibuktikan, anak umur 5 tahun hafal Quran 6.666 ayat hafal. Saya pengen bukti untuk Bible, mana bukti keasliannya dari penerapan yang nyata, yang bisa Islam bilang Quran dijaga per ayatnya oleh malaikat, sehingga alhasil anak kecil pun sanggup menghafalnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cuma 2 menit waktunya. Sebenarnya 2 menit, Pak, monggo. masalah menghafal itu kan itu bisa jadi objektif, karena sebenarnya di dalam Al-Quran pun ada juga ayat-ayat yang lupa, tapi nanti biasanya cendekiawan Muslim akan menjawab, kan diturunkan lagi dengan lebih baik. Jadi itu objektif dan itu adalah iman. Masalah mengimani, Al-Quran bisa dihafal, itu kan ya oke lah bisa dihafal, tapi nyatanya ada juga yang lupa kan. Nah itu yang pertama. Lalu masalah yang kedua, sebenarnya firman Allah nuzul dalam bentuk manusia tidak jauh beda dengan firman Allah turun dalam bentuk kitab dalam Al-Quran. Saya mau tanya, apakah Al-Quran itu kita bisa buat dia bentuknya besar? Bisa. Saya pernah melihat Al-Quran yang paling kecil sekali. Nah, sama kalau firman Allah yang muncul dalam bentuk manusia, bisa dia kecil, umur 12 tahun, bisa umur 14 tahun, kan sama saja. Apakah Al-Quran bisa rusak? Bisa. Apakah Isa Al-Masih bisa mati? Bisa. Kalau kita berbicara firman Allah yang nuzul, kalau firman Allah yang nuzul dalam bentuk manusia bisa mati, apa bedanya firman Allah yang nuzul dalam bentuk Quran bisa rusak, bisa basah, bisa terbakar? Apakah kalau Al-Quran terbakar, maaf kata, ininya Allah itu terbakar? Kan tidak. Sama seperti Isa Al-Masih mati, apakah Allah mati? Tidak. Jadi sebenarnya sangat sederhana untuk masalah menjelaskan ini, dan kita tidak berbeda masalah itu. Karena kita coba mempelajari ke Isa Al-Masihan itu dengan pertanyaan, bagaimana mungkin Isa Al-Masih manusia bisa menjadi Allah? Saya katakan itu sesuatu yang tidak mungkin, itu musyrik. Maaf Le. Coba sebentar. Korek ini saya apa wahyu apa korek, itu aja. Jangan samakan wahyu Allah dengan masalah korek.
masalah korek. Nah, masalah tadi, masalah saya jadi lupa karena. Nah, sama seperti dalam Al-Qur'an kan, firman Allah yang bisa rusak dan seterusnya, bagi kami itu tidak ada masalah itu. Jadi masalah kalau kita memulai mendekati atau mengidentifikasi pribadi Isa Al-Masih dengan pertanyaan bagaimana Allah bisa menjadi manusia, itu yang benar. Makanya jangan mulai dengan pertanyaan bagaimana bisa mungkin Isa Al-Masih yang manusia menjadi Allah. Itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi Allah? Tapi kalau Allah nujul dalam bentuk yang lain, contoh ketika Allah datang kepada Musa dalam bentuk kobaran api, Allah itu Allah yang maha berkuasa. Apa susahnya bagi Allah untuk nujul dalam bentuk manusia? Tidak ada susahnya. Oke, waktu sudah.